klik tombol preview ya untuk melihat, klik tombol preview ya, preview untuk melihat hasil eksekusi sementara. Jadi tombol sementara kita klik tombol preview aja seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pilih perintah copy. 60 ya. Masukkan nilai persentase pengecilan 60% ya. 60% aja, 60%. Pada uniform, kemudian klik tombol preview untuk melihat hasil eksekusi sementara. Kemudian yang berikutnya pilih perintah copy. Nah, kira-kira copy. Oke. Paham sampai di sini? Paham? Jadi ini ada dua lingkaran nih. Bagaimana caranya kita melubangi lingkaran dengan lingkaran? Yang keempat, melubangi lingkaran dengan lingkaran. Jadi bagaimana caranya kita melubangi lingkaran dengan lingkaran? Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita aktifkan kedua buah lingkaran dengan menggunakan panah yang warna hitam. Jadi aktifkan kedua buah lingkaran dengan panah yang warna hitam. Jadi ini sengaja ya saya breakdown satu-satu ya prosesnya ya. Jadi saya urutkan satu-satu supaya teman-teman itu juga paham tentang proses atau langkahnya. Jadi aktifkan kedua lingkaran dengan panah yang warna hitam dengan cara menjaring. Dengan cara menjaring. Ini contohnya itu seperti ini, kita jaring. Jadi jaring seperti ini. Kemudian tampilkan Pathfinder Palette. Masih ingat kemarin kan ya, tampilkan Pathfinder Palette dengan mengakses menu window, kemudian ada Pathfinder. Jadi kita pilih menu window, kemudian Pathfinder. Jadi kita pilih menu window aja di sini. Window, kemudian Pathfinder. Ini Pathfinder, kita cari Pathfinder. Nah, ini Pathfindernya nih. Klik tombol nomor 2 atau minus front. Klik tombol nomor 2 atau minus front. Paham sampai di sini? Potong nih, jadi berlubang nih dia seperti ini. Paham tidak? Paham ya? Jadi dia jadi berlubang seperti ini nih. Nah sekarang bagaimana caranya memotong setengah lingkaran? Ini kan mesti harus kita potong setengah lingkaran ya. Memotong setengah lingkaran yang kelima ya. Yang kelima itu adalah memotong setengah lingkaran. Nah, caranya itu adalah buat kotak menutupi setengah lingkaran pada objek. Jadi misalnya seperti ini nih ya. Ini kan full ya, full penuh ya. Sekarang kita buat kotak. Buat kotaknya itu dia menutupi setengah lingkaran di sini lah kira-kira. Saya kasih warnanya itu adalah warna lain ya. Misalnya merah. Nah, warna merah ini dipergunakan untuk memotong yang warna biru. Jadi buat kotak menutupi setengah lingkaran pada objek. Jadi warna merah ini itu dipergunakan untuk menutupi yang warna biru. Nah, bagaimana caranya menghapus ya, atau bagaimana cara mengcopynya? Nah, untuk cara mengcopynya itu berarti yang harus dilakukan itu adalah aktifkan kedua buah objek. Jadi kita aktifkan kedua objek dengan panah yang warna hitam. Jadi kita akan sering menggunakan panah yang warna hitam ya, yang warna hitam misalnya.
warna hitam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tampilkan Pathfinder, sama kan? Tampilkan Pathfinder. Jadi kalau sudah tampil, tidak perlu ditampilkan lagi ya, Pathfinder Palette. Dengan mengakses menu window, kemudian pilih Pathfinder. Jadi prosesnya itu seperti itu. Window Pathfinder. Kemudian yang berikutnya itu adalah klik tombol nomor 2 juga. Klik tombol nomor 2 atau minus font. Nah, kira-kira seperti itu nih. Kita aktifkan, kita potong di sini nih. Klik, nah udah jadi tuh tengah lingkaran seperti yang ada di atas. Kita pilih. Nah, kira-kira seperti ini. Letakkan. Untuk menulis I, E, dan G itu berarti kita duplikat. Lakukan proses duplikasi pada teks ya. Dengan cara ya, duplikasi teks. Jadi kita kan akan membawa tulisan yang ada di bawah ya. Berarti yang keenam itu adalah menduplikat teks yang sudah diatur sebelumnya. Yang keenam. Menduplikat teks yang sudah diatur sebelumnya. Yang SA itu ya, SA. Caranya itu adalah aktifkan, pertama ini caranya ya, pertama itu adalah aktifkan SA, teks SA, paham ya, teks SA dengan selection tool. Pindahkan sambil tekan tombol Alt untuk menduplikat. Jadi kalau misalnya kita akan membuat yang ini, berarti kita tekan tombol Alt, saya tarik ke sini ke bawah nih untuk menduplikat. Kemudian yang berikutnya itu adalah ganti teks sesuai kebutuhan. Ganti teks sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu menseleksi dengan type tool yang buat ngetik ya. Jadi kita ganti aja sini. Ini saya aktifkan, terus kemudian kita tulis di sini I, Y, G, A. Huruf O-nya, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, membuat lingkaran dengan ellipse tool. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu adalah membuat lingkaran dengan ellipse tool. Membuat lingkaran dengan ellipse tool. Sampai di sini paham tidak? Paham. Jadi dengan mengkombinasikan antara shift dengan dengan exit ya, itu kita bisa menghasilkan desain seperti ini ya. Nah, desain seperti ini sangat bagus juga kalau misalnya ini kita terapkan, misalnya kalau kalian misalnya membuat, kita cari aja ya template ya, misalnya t-shirt template kita cari ya, t-shirt template, kita cari ya t-shirt template, ini kan t-shirt template nih, kita copy aja, diklik di sini, kalau membuat t-shirt tapi desainnya seperti ini, hasilnya juga bagus nih, perhatikan, saya paste ya, ini kan t-shirt kan. Nah, ini saya copy, saya duplikat, kemudian saya letakkan di sini nih, hasilnya itu juga keren tuh. Kita pastein front ya. Ini keren nggak? Keren nggak? Nah, jadi dalam proses mendesain itu tidak perlu harus yang rumit-rumit ya. Mengkombinasikan antara teks dengan bentuk dasar, terus kemudian diberi warna yang berbeda, itu juga bisa menghasilkan desain yang baik atau yang menarik. Nah, terus kemudian bagaimana kalau yang tulisan yang desain itu?
Yang warna merah itu bentuk dasarnya apa? Kira-kira yang warna merah. Yang warna merah itu bentuk dasarnya apa? Apa? Setengah lingkaran. Nah, untuk membuat setengah lingkaran itu kan kita berarti harus membuat lingkaran dulu ya. Lingkaran, tekan shift gitu kan. Nah, lingkarannya itu karena setengah lingkaran itu harus kita potong dengan menggunakan kotak misalnya. Seperti ini saya menggunakan kotak. Misalnya kotaknya itu misalnya warna biru. Kemudian kita aktifkan dua-duanya, kemudian kita potong dengan menggunakan pathfinder nomor 2. Klik, dapat setengah lingkaran. Selebihnya kita duplikat nih. Ini kita duplikat. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu tulis aja di sini, ganti teksnya. E-I-S-I-G-N. Nah, yang huruf I-nya diganti dengan warna pink misalnya. Sudah jadi. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Susah nggak? Susah nggak? Gini susah nggak? Jadi kita tidak perlu membuat sesuatu yang kompleks itu. Kita juga bisa menghasilkan desain yang menarik ya. Itu salah satu desain tipografi yang bisa kita terapkan dalam proses desain ya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya anggap sudah mengerti ya, sudah punya bayangan untuk membuat seperti ini? Sudah punya bayangan belum? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang coba kita buat yang sebelah sini. Ini juga buatnya itu mudah ya. Ini kombinasi antara bentuk dasar gitu ya, perhatikan ya. Ini antara bentuk dasar dan teks. Kita bikin tulisan pertama itu adalah membuat apa? Ini bentuknya apa nih? Kalau yang ini bentuk dasarnya apa? Ideal, ini bentuk dasarnya apa, Mas Ideal? Halo, Mas Ideal, ada nggak? Bentuk dasarnya apa nih? Ini bentuk dasarnya apa nih? Segini. Ini segi, enggak, perangkatnya bentuk dasarnya apa? Heksagonal betul, heksagonal. Tapi kalau perangkatnya apa? Poligon. Oh, yang itu ya. Poligon. Atas bawah. Iya, poligon. Ya, betul. Jadi ini dengan menggunakan poligon ya. Jadi ini bentuk dasarnya itu adalah poligon dulu. Nah, bagaimana caranya kita membuat poligon? Berarti kan kita buat poligon dulu seperti ini ya. Poligon. Nah, supaya tidak berputar-putar itu berarti sambil tekan tombol shift. Shift-nya itu ditekan terus. Shift-nya itu ditekan terus. Shift. Nah, seperti ini. Shift-nya ditekan terus. Paham sampai di sini? Ini perlu saya catat nggak untuk membuat desain seperti ini? Boleh, saya catat ya di sini ya. Saya catat ini tulisan Diego, ini ngerti latihan yang keempat nih, latihan terakhir ya. Malam ini latihan terakhir. Latihan yang keempat. Latihan 4. Jadi ini tolong dilatih ya. Latihan 4 itu adalah kombinasi teks dan bidang dalam pembuatan logo. Ini latihannya ya. Kombinasi bidang dengan teks dalam pembuatan logo. Pertama itu adalah aktifkan polygon tool. Ini prosesnya itu ini, kita aktifkan aja polygon tool. Kemudian buat polygon sambil tekan tombol shift. Buat polygon sambil tekan tombol shift agar sudutnya constraint.
Yang dimaksud dengan constraint itu mengarah ke sudut tertentu ya. Enggak ya, sudut 40 pelipatan 45 ya. Jadi ini bentuknya itu seperti ini. Constraint seperti ini. Jelas sampai di sini? Nah ini kalau melihat yang di atas ini bentuknya benar apa salah nih? Salah. Bentuknya benar tapi sudutnya beda. Paham sampai sini? Paham. Bentuknya benar tapi salahnya beda. Nah supaya bentuknya itu sama seperti di atas, yang harus dilakukan itu adalah aktifkan poligon, aktifkan poligon dengan selection tool atau panah yang warna hitam atau panah yang warna hitam. Jadi kita aktifkan dengan panah yang warna hitam ini diaktifkan. Kemudian pilih menu objek, transform, rotasi. Kita rotasi, objek transform rotate. Sebanyak 90. Oke. Berubah nggak? Berubah tidak? Berubah ya. Kemudian pilih menu objek, kemudian ada transform, kemudian ada rotate. Oke, jadi supaya apa? Supaya bentuknya itu berubah. Nah, gitu. Kalau di ya. langsung pakai yang itu Pak, yang apa yang ada panah lengkungnya itu bisa juga kan Pak? Apanya tuh? Dirotasi seperti ini. Kalau poligon nggak ada lainnya tuh kayak gitu. Dirotasi seperti ini bisa, ya. Tapi sambil tekan tombol shift. Oh. Nah, bisa. Tapi ini sambil mengajarkan ini aja, transform, objek transform rotate ini aja, Mas. Oh ada itunya juga Sengaja ya. lewat jalur ini supaya teman-teman langsung belajar bagaimana caranya merotasi objek dengan perangkat menu. Oke. Kemudian masukkan nilai berapa tadi? 90 derajat ya. Jadi masukkan nilai 90 derajat misalnya. Masukkan nilai 90 derajat rotasinya ya. Derajat. Ya, itu prosesnya. Jadi sudah dapat seperti ini nih. Kemudian ketik dengan menggunakan aktifkan type tool. Aktifkan type tool. Kemudian ketik apa? Ketik tulisan the dulu ya. The. Jadi ini kita ketik di sini the. Ya, kita tulis di sini the ya. Tulisannya itu the ya. Kapital semuanya ya. The gitu ya. Paham sampai di sini? Tulisannya the. Nah, ya, dengan ukurannya itu bebas ya. Ukurannya bebas, disesuaikan aja nanti. Jadi terus kemudian yang berikutnya itu ini kan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain kan ada jarak. Ya enggak? Antara huruf yang satu dengan huruf yang lain kan ada jarak. Nah, untuk mengatur jaraknya itu dengan menggunakan tracking. Jadi mengatur jarak antar huruf dengan tracking. Caranya seperti ini nih. Saya ulangi lagi ya. Kemarin sudah pernah. Pertama itu adalah aktifkan tag dengan panah yang warna hitam. Kemudian tampilkan karakter palet dengan mengakses menu window, kemudian pilihannya itu adalah karakter. Window karakter ya. Isi nilai pada tracking yang tulisannya itu adalah PA ya. PA kalau nggak salah, PA. Jadi ini kita isi nilainya pada tracking nih di sini yang PA ini PA. Kita isi aja 200. Kalau misalnya kurang panjang, kita isi misalnya 2000. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh hasilnya ya.
kita masukkan di sini the, gitu. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham. Paham. Nah, terus kemudian kalau misalnya blok itu juga sama, duplikat tulisan the ya, yang ke-8. Duplikat tulisan the untuk membuat blok ya, karena kan sama tuh ya, ukurannya sama. Berarti caranya itu adalah aktifkan tulisan the dengan panah yang warna hitam. Jadi kita aktifkan tulisan the dengan menggunakan panah yang warna hitam. Kemudian kemudian pindahkan sambil tekan tombol apa? Tekan tombol apa? ALT. Jadi kita pindahkan sambil tekan tombol ALT seperti ini ke bawah. Nah, baru kemudian kita ketik blok. Nah, ini trackingnya benar apa salah trackingnya? Trackingnya harus lebih kecil ya. Nilainya tidak 2000 tapi 1000 misalnya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi trackingnya diatur lagi. Nah, gitu. Pindahkan sambil tekan tombol A. Kemudian atur kembali trackingnya. Atur kembali trackingnya. Tracking. Paham sampai di sini? Jelas? Nah, kemudian yang ke-9 itu adalah buat tulisan desain. Gitu ya, yang ke-9. 9 buat tulisan desain. Saya pikir ini nggak perlu saya breakdown ya. Tidak perlu saya ulang. Kalian bisa membuat tulisan desain seperti ini. Desain. Ukurannya berarti ini trackingnya, atau saya tulis saja. Saya tulis saja deh biar tidak bingung. Desain ya. Berarti aktifkan type tool, klik 1 kali pada lembar kerja, aktifkan type tool, klik 1 kali pada lembar kerja, gitu kan? Klik 1 kali pada lembar kerja, kemudian ketik desain, kemudian atur apanya? Atur trackingnya menjadi 0 ya, atur tracking kembali sesuai kebutuhan. Ini kan trackingnya kebanyakan ya, jadi kita ganti aja misalnya butuhnya 200 gitu. Perbesar dengan menggunakan selection tool. Kita perbesar sambil tekan tombol shift. Nah, itu seperti ini nih. Paham tidak sampai di sini? Paham tidak? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Perbesar sambil tekan tombol shift. Itu prosesnya itu seperti itu. Kemudian perbesar huruf sambil tekan tombol perbesar dengan panah yang warna hitam, sambil tekan tombol shift. Jadi tombol shift itu fungsinya itu adalah itu. Yo, sampai di sini mengerti tidak? Nah, bagaimana caranya menghapus? Nah, ini agak tricky ya, nih. Ini kan memotong garis kan? Ya, ini kan kita kan memotong garis ya. Nah, untuk memotong garis itu agak tricky. Caranya itu seperti ini caranya. Untuk memotong garis. Nah, untuk memotong garis ya. Ini langkahnya berikutnya itu adalah yang ke-10 nih. Ini perhatikan ya, stepnya ya. Untuk memotong garis.
garis. Ini saya buat pelan-pelan ya. Pertama, aktifkan text design dengan menggunakan selection tool. Jadi, aktifkan text design dengan selection tool. Sudah belum? Jadi, aktifkan text design dengan selection tool. Sudah belum? Sudah? Pak, titiknya yang desain doang ini berarti yang diaktifin. Ya, yang desainnya doang, yang desainnya saja. Aktifkan text design dengan menggunakan selection tool. Paham sampai di sini? Paham? Paham? Nah, terus sembunyikan dengan cara dengan cara pilih menu objek, kemudian hide, ada hide tidak? Hide, kemudian ada selection. Jadi caranya itu pilih menu ini nih, pilih menu objek, kemudian di sini kan ada hide ya. Fungsi hide itu untuk menyembunyikan sementara ya, selection. Nah gitu, dia tersembunyi sementara. Ini sifatnya sementara ya. Ini sifatnya sembunyi sementara, jadi tidak hilang tidak. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Kemudian aktifkan polygon dengan selection tool. Coba aktifkan polygon dengan selection tool. Sudah belum? Saya perbesar nih tampilannya. Nah, saya perbesar tampilannya seperti ini. Nah, polygon ini kan memiliki berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik ya. Benar nggak? Kalau diaktifkan dengan panah yang warna putih, ya, coba. Dengan panah yang warna putih aja ya. Dengan panah yang warna putih aja. Panah warna putih. Jadi jangan panah yang warna hitam ya. Jadi aktifkan polygon dengan panah yang warna putih. Sudah? Bisa belum? Ada berapa titik di situ? 6. Poligonnya ada berapa titik? 6. Ada 6 titik. Nah, sekarang untuk membuat untuk menambah titik itu kita lakukan perintah ini nih. Jadi kita akan menambah 2 kali titik. Ya. Caranya seperti ini. Kemudian pilih menu objek sama-sama ya. Kemudian path. Kemudian ada pilihan add anchor point. Ada tidak? Objek. Kemudian ada path, add anchor point. Ada tidak? Titiknya jadi nambah tidak? Titiknya jadi nambah tidak? Nambah. Jadi titiknya jadi nambah. Tuh, pilih menu objek, path, add anchor point. Nah, sekarang kita tambah lagi. Lakukan perintah yang sama lagi. Pilih menu objek lagi. Kemudian path, add anchor point lagi. Jadi 2 kali ya. Ini cara pertama, ini pertama, ini kedua. Yang keduanya dilakukan lagi. Sama seperti ini. Objek, path, add anchor point lagi. 2 kali berarti. Nah, berarti titiknya nambah banyak lagi ya. Iya nggak? Iya. Paham sampai di sini? Add anchor point. Paham ya? Paham? Paham. Paham. Kemudian yang berikutnya, aktifkan titik yang di tengah-tengah dengan menggunakan panah yang warna putih. Jadi, aktifkan titik yang di tengah-tengah nih. Aktifkan titik yang di tengah-tengah. Kemudian tekan tombol delete atau backspace. Nah, itu hilang dia. Ngerti nggak?
Ngerti ya? Jadi aktifkan titik yang di tengah-tengah. Jadi aktifkan titik di tengah-tengah dengan direct selection tool. Jadi dengan direct selection tool. Jadi kita aktifkan titik yang di tengah-tengah seperti ini. Klik dengan direct selection tool. Kemudian tekan delete. Paham ya? Kemudian tekan delete. Nah, untuk menampilkan yang ke-11 terakhir nih, 11. Untuk menampilkan teks yang tersembunyi, pilih menu objek, itu ada namanya show all. Ada nggak? Objek show all. Paham tidak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Nah, ini juga bisa kita terapkan pada, misalnya kita akan membuat desain teaser, ya. Ini bisa diterapkan di sini, hasilnya itu juga menarik tuh. Grup ya, terkecil seperti ini. Itu bisa tuh. Jadi desain teaser tersendiri. Paham nggak? Cara buatnya gampang kan? Gampang nggak Mas Aidil? Hah? Gampang tidak? Paham ya? Kalau sudah paham, kita ketemu lagi nanti Rabu depan ya. Ya, dari saya itu saja. Paham ya? Oke. Dari saya itu saja hari ini, sampai ketemu lagi Rabu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Sibo. Ya, Mas Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak Suli. Terima kasih, Pak.